Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp5.080.000. Rp5.080.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional. Di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jemaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara kita yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Pengumuman selanjutnya, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da solat zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian yang kedua, kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Kemudian kami juga mengajak kepada seluruh jamaah solat Jumat nantinya selesai untuk dapat mari sama-sama kita melaksanakan solat ghaib untuk almarhumah Sinarti binti Harun, yakni orang tua dari Dr. Hadil Fikri, yakni PPDS Dr. Zainal Abidin di bidang neurologi. Kemudian kami mengajak kepada jamaah untuk senantiasa mengikuti bahwa kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan yang kedua kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 18 Oktober 2024 atau bertepatan pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah adalah pukul 12.27 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Khairul Lafiqi LCMA, Imam Ustadz Kausar Afdal LCMA, sedangkan muazin Ustadz Yon Naryawan Esos. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini, marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya mereka yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Merekalah yang akan diberikan kemenangan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan tentunya sejarah telah membuktikan kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan, memberikan teladan yang sangat sempurna bagi kita agar kita bisa mengikuti jejak langkah mereka sehingga selamatlah dunia dan akhirat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia merupakan makhluk yang sangat lemah yang Allah ciptakan.
Untuk memenuhi setiap kebutuhannya, dia selalu bergantung kepada yang lain. Dia tidak pernah bisa sendiri dalam menyelesaikan semua urusan yang dilakukannya. Maka salah satu bukti kelemahan manusia ini adalah dia butuh kepada yang lebih kuat, lebih hebat, yang memiliki kelebihan-kelebihan daripadanya. Dan di antara zat yang maha kuat, yang memiliki segala sifat kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia sebagai wujud pembuktian kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memanggil Allah, berdoa kepada Allah, memanjatkan doa atau setiap harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang doa adalah bukti kelemahan kita, dan doa ini adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun doa ini untuk maslahat kita, kita punya cita-cita, kita minta kepada Allah. Kita punya harapan, kita minta kepada Allah. Kita punya permintaan, kita minta kepada Allah. Walaupun untuk maslahat kita, baiknya Allah jadikan panggilan kita tersebut kepada Allah merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, padahal untuk maslahat kita. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, walaupun diperdebatkan oleh para ulama tentang status kesahihan hadis tersebut, namun maknanya betul-betul terdapat di dalam hadis tersebut. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini adalah inti daripada setiap ibadah yang kita kerjakan. Tidak ada satupun ibadah yang kita kerjakan kecuali di dalamnya ada doa. Kita keluar rumah, ada doa keluar rumah. Kita naik kendaraan, ada doa naik kendaraan. Kita sampai ke masjid, masuk ke dalam masjid pun ada doa masuk ke dalam masjid. Kita sholat nantinya pun dari awal sampai akhir berisikan tentang doa-doa. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang wujud penghambaan kita kepada Allah salah satunya dibuktikan dengan panggilan kita, dengan munajat kita, dengan butuhnya kita kepada Allah, dengan meminta kepadanya. Dan doa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Sungguh merugi ketika kita mengetahui bahwasanya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sungguh rugi ketika kita tahu Allah maha kaya. Sungguh rugi ketika kita tahu bahwasanya Allah maha dermawan, mengumumkan pengumuman kepada kita, mintalah kalian kepadaku, aku kabulkan permintaan kalian. Kemudian kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada orang yang kaya, terkenal dengan kedermawanannya, pasti banyak proposal yang sampai, yang datang kepada orang tersebut. Tapi apa semuanya diterima oleh orang tersebut? Belum tentu, banyak yang dicoret. Tapi Allah umumkan dirinya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan permintaan kalian. Kita tidak meminta kepada Allah, padahal kita banyak cita-cita, banyak harapan, banyak kemauan, tapi enggak minta. Itu betul-betul kita merugi. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah, ungkapkan dengan panggilan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Selain doa ini adalah ibadah, selain doa ini adalah perintah, kita berdoa kepada Allah karena memang Allah lah yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memberikan manfaat atau mudarat, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan manfaat, dijauhkan daripada mudarat, maka mintalah kepada yang memiliki hak atau izin daripadanya untuk memberikan manfaat dan mudarat, yaitu minta kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dirahmati Allah, sudah semestinya kita berdoa kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Kita kadang-kadang hanya mengingat Allah ketika lagi ada masalah saja. Kita hanya mengingat Allah ketika lagi sakit saja. Kita mengingat Allah ketika masa sulit-sulit saja. Ketika senang, kadang-kadang lupa kepada Allah.
Ketika kita bahagia, kita lupa menyebut nama Allah, kita lupa memanggil Allah, padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari. Man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'idi awil karbi falyukthirid du'a indar raha. Barang siapa yang ingin cita-citanya, ingin munajat-munajatnya, ingin segala harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia betul-betul butuh, maka perbanyaklah meminta kepada Allah ketika lagi senang. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kalian senang, maka Allah betul-betul akan memperhatikan kita ketika kita susah. Namun bagaimana gambaran umum yang Allah gambarkan tentang manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza massal insana dur, manusia ini ketika dapat kemudaratan, dapat kesulitan, dapat masalah, dapat beban yang enggak sanggup dia pikul, apa yang dilakukan manusia? Da'ana, kata Allah, dia panggil kami, dia bermunajat kepada kami, dia meminta kepada kami. Lijanbihi au qa'idan au qa'ima. Makin besar masalahnya, makin besar mudaratnya, makin serius dia minta kepada Allah. Dalam keadaan berbaring dia teringat Tuhannya, dalam keadaan duduk dia teringat Tuhannya, dalam keadaan berjalan pun dia teringat kepada Tuhannya. Ketika orang-orang yang kita cintai sudah berada di dalam kamar yang mana kita melihat ini kayaknya enggak ada tanda-tanda lagi kehidupan, kita pun khawatir, kita berdoa kepada Allah. Makin sayang kita terhadap orang tersebut, makin serius kita berdoa kepada Allah. Namun apa kata Allah setelahnya? Falamma kasyafna anhu durrah. Ketika masalah tersebut kami ambil, kami hilangkan kesulitannya, kami hilangkan beban hidupnya, kembali seperti biasa, marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Maka seakan-akan dia tidak pernah kembali kepada kami, berdoa kepada kami sebagaimana ketika dia sedang mendapatkan masalah tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ketika kita susah Allah, Tuhan kita ketika kita senang Allah juga. Tuhan kita yang ketika kita sehat adalah Allah, Tuhan yang ketika kita sakit juga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memanggil Allah hanya di dalam waktu-waktu tertentu saja. Berusahalah untuk senantiasa membersamai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul berusaha agar selalu dekat dengan Allah, maka tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, dalam mimbar Jumat ini marilah sama-sama kita melihat diri kita. Kita kapan butuh kepada Allah? Apakah hanya ketika susah saja, atau memang setiap hari memang kita betul-betul bermunajat kepada Allah, menggantungkan semua harapan dan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wahai Muhammad, setelah engkau berikhtiar, berlelah-lelah dalam mendakwahi kaummu sekuat tenaga, maka jangan lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم يرحمكم الله لرس ربط صاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
وما زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari sama-sama kita melaksanakan salat gaib atas nama almarhumah Sinarti binti Harun, orang tua dari Dr. Hadil Fikri, PPDS Neurologi. الله أكبر. الحمد لله.